Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada pagi hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Allah kami yang hidup, Allah yang kudus dan benar, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tuhan sudah menolong dan melindungi kami, dan saat ini kembali kami ada. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Sebelum kami memulai aktivitas kami rindu diperlengkapi dengan kebenaran firman-Mu. Tolong kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan setiap kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-14 dan 15. Tertulis demikian. Semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu, sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu sifat dari Tuhan adalah Maha Tahu. Ia mengetahui segala sesuatu. Ia tahu masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Tuhan adalah sumber dari segala pengetahuan, baik yang sudah diketahui dan disadari manusia maupun yang belum diketahui. Dan Tuhan mengetahui pikiran setiap orang, bahkan sebelum pikiran itu ada. Stephen Carnot, seorang pendeta Presbyterian Inggris, pernah menuliskan bahwa kekuasaan adalah tangan Tuhan, kemahatauan adalah mata Tuhan, belas kasihan adalah kesukaan Tuhan, kekekalan adalah durasinya Tuhan, dan kekudusan adalah keindahan Tuhan. Ibarat mata yang melihat, kemahatauan Tuhan melihat segalanya, bahkan sampai ke dalam hati manusia. Tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapannya. Tidak seperti pengetahuan kita yang terbatas, pengetahuan Tuhan tidak terbatas. Menyadari bahwa Tuhan itu Maha Tahu seharusnya membuat kita hidup dalam kebenaran dan dalam kehendak Tuhan, menyembahnya dan tidak menyimpang dari jalan-jalannya. Dalam Lukas 16 ayat 14-15 ini tertulis, semuanya itu didengar oleh orang-orang Farisi, hamba-hamba uang itu, dan mereka mencemoohkan dia. Lalu ia berkata kepada mereka, "Kamu membenarkan diri di hadapan orang, tetapi Allah mengetahui hatimu. Sebab apa yang dikagumi manusia dibenci oleh Allah." Dalam ayat ini Tuhan memperingatkan orang-orang Farisi yang terpandang dan dihormati serta dikagumi oleh banyak orang, khususnya tentang sikap mereka yang mencintai uang, dan menyatakan bahwa Tuhan tahu semua yang ada dalam hati mereka. Dari apa yang tertulis dalam ayat ini, kita mendapatkan rema yang begitu bermakna buat kita semua. Yang pertama adalah singkirkan semua kecintaan kita pada uang dan perkara harta serta materi. Uang memang diperlukan, tapi kita tidak boleh menjadi tergantung pada uang atau tergila-gila pada uang dan harta. Kita hidup dalam dunia yang serba materialistis, dan terkadang kita terpaku pada pencarian akan harta dunia, sehingga melupakan hal yang terpenting dalam hidup, yaitu kehidupan yang berkenan kepada Tuhan. Ini bukan berarti bahwa kita tidak boleh bekerja, tidak boleh mencari uang. Kita justru harus bekerja, tapi maksudnya di sini adalah hati kita. Biarlah terpaut selalu kepada Tuhan dan mengasihinya lebih daripada apapun juga. Yang kedua, Tuhan mengenal hati kita lebih baik daripada siapapun. Ia tahu tentang motivasi kita, pikiran kita, dan perasaan kita yang paling dalam. Kita tidak bisa menyembunyikan apapun dari Dia. Bahkan jika kita mencoba memperlihatkan gambaran yang berbeda di depan orang lain,
Kita mungkin bisa memanipulasi persepsi orang tentang kita, tapi kita tidak bisa memanipulasi Tuhan. Karena itu mari kita hidup jujur di hadapan Tuhan dan miliki hati yang sungguh-sungguh tulus mengasihinya. Yang ketiga, hidup kita di dunia ini hanya sementara. Semuanya akan kita tinggalkan. Uang, harta, kekayaan, semuanya tidak akan kita bawa mati. Karena itu jangan lekatkan hati kita pada yang sementara, tapi lekatkan hati kita pada yang kekal, yaitu pada Tuhan Yesus Kristus, Allah yang benar. Selama kita hidup di dunia ini, biarlah kita senantiasa mencari Tuhan, mengutamakannya selalu dalam kehidupan kita. Tidak perlu kita berusaha untuk dikagumi orang, karena yang terpenting adalah kita dikenal oleh Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan tahu hati kita dan kita tidak bisa menyembunyikan sesuatu apapun dari Tuhan. Karena itu fokuslah pada nilai-nilai yang dikenan oleh Tuhan dan mari kita hidup dengan cara yang seturut dengan kehendak-Nya. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam surga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar. Firman-Mu yang memberikan kami nasihat, kekuatan, dan sukacita. Firman-Mu menerangi hati kami dan membuat kami mengerti agar kami senantiasa hidup berkenan kepadamu, mengutamakan Tuhan, mengasihi-Mu lebih daripada segala yang ada di dunia ini. Jamah hati kami Tuhan, bersihkan dari segala ketamakan, keserakahan, dan keinginan-keinginan duniawi. Penuhi hati kami dengan kasih yang sungguh kepadamu, sehingga kami mencari Engkau, mengutamakan dan memprioritaskan Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Kami mohon berkat pimpinan-Mu dalam segala aktivitas kami di sepanjang hari ini. Tolong kami, berikan kami hikmat, tuntunan-Mu ya Tuhan, supaya kami melakukan segala sesuatu seturut dengan kehendak-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Kembali saat ini kami berdoa mohon lawatan Tuhan atas setiap kami yang sedang sakit dan yang sedang dalam pergumulan, agar kuasa Tuhan bekerja atas setiap kami, menjamah, menyembuhkan, memulihkan, dan memberikan jalan keluar bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Kami percaya kami alami lawatan Tuhan, kami alami jamahan-Mu, kami alami mujizat dan kuasa Tuhan yang ajaib. Terima kasih ya Bapa. Hanya dalam nama-Mu yang kudus, nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua. Dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.